Ya, pemilihan kepala daerah serentak menjadi menara harapan rakyat di 101 daerah yang menggelar pilkada 15 Februari yang lalu, termasuk warga di Provinsi ke-33 Sulawesi Barat. Sejauh mana harapan warga akan sosok pemimpin yang baru di sana? Berikut liputannya. Roda pembangunan terus bergulir di Sulawesi Barat. Dengan 6 kabupatennya, salah satu provinsi termuda hasil pemekaran daerah Sulawesi Selatan 2004 silam ini terus berbenah. Demi asa maju dan sejajar dengan daerah lain, Sulawesi Barat membangun 2 bandar perintis di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju. Sebuah pelabuhan di Mamuju juga dalam tahap pengembangan agar mampu melayani aktivitas warga melalui jalur laut. Namun 13 tahun sejak terbentuk, upaya pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan warga di daerah ini masih jauh dari harapan. Roda perekonomian warga terseok karena banyaknya akses jalan yang rusak. Akses jalan yang buruk membuat banyak komoditas hasil alam yang bernilai tinggi jadi tidak berarti karena tak dapat dibawa ke kota. Tak heran jika produk domestik regional bruto atau PDRB Sulawesi Barat tahun 2016 menurut Badan Pusat Statistik masih bertengger di posisi 32 dari 34 provinsi di Indonesia. Meninggalkan catatan merah sekaligus pekerjaan rumah bagi siapapun calon gubernur dan wakil gubernur yang terpilih nanti. Sama pemerintah mungkin lebih mudah lah untuk bagi kita yang pengusaha ini diperhatikan sedikit mungkin stang begini. Ya harapan kami di sini Pak ya kami menghimbau supaya para pengusaha atau pedagang-pedagang di sini adalah layak tempat supaya dia bisa menetap di sini. Ya, diperhatikan ya. Diperhatikan sedemikian rupa supaya tidak bisa kelang kabut lah. Nah, semua segala lini lah, mulai dari pelosoknya karena kita sekarang penjual ikan umumnya pedagang macam ini kan di pelosok kita punya barang. Jadi itu jalanan Pak sangat tidak bagus ke pelosok. Masih banyak rusak ya. Apa sumber daya manusianya kurang, pekerjaan sebagian masih itu masih kurang. Tapi kalau kita yang dari kota jalan-jalan ke pedesaan, nah itu masih kurang. Infrastruktur jalannya masih kurang. Peningkatan sarana pendidikan di daerah pedalaman juga menjadi pekerjaan rumah pemimpin Sulbar yang akan datang. Masih begitu banyak sarana pendidikan di Provinsi ke-33 ini yang jauh dari kata layak. Memaksimalkan pelayanan kesehatan juga menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi kepala daerah terpilih. Banyak warga miskin di Sulbar luput dari pendataan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah. Sebagian terpaksa menjalani perawatan di rumah sendiri dengan kondisi memprihatinkan. Penambahan lapangan kerja juga harus jadi perhatian. Pembangunan infrastruktur dengan segala sarana pendukung lainnya terkesan hanya terfokus di ibu kota provinsi saja. Padahal ada daerah lain yang dominan lebih kaya akan potensi sumber daya alam, namun luput dari perhatian. Kondisi ini diperparah dengan minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan. Hampir 70% APBD Sulawesi Barat terserap untuk menggaji aparat sipil negara. Jika ingin menjadi daerah yang maju dan setara dengan daerah lainnya, pemimpin terpilih nantinya harus berani dan cerdas mengambil keputusan. Pemimpin terpilih juga harus mampu memaksimalkan semua potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga. Penciptaan lapangan kerja baru dengan mengundang investor menanamkan modalnya bisa menjadi solusi jitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Jadi tantangan gubernur ke depan itu bagaimana agar pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor industri, kemudian maksudnya investasi dari luar yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan berdirinya misalnya pabrik-pabrik yang dapat menyerap tenaga kerja. Ya, tantangan gubernur ke depan juga itu adalah bagaimana membereskan soal infrastruktur. 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung dalam pilkada kali ini merupakan putra-putri terbaik daerah yang sudah teruji kemampuannya. Siapapun pasangan yang kelak mendapat amanah untuk memimpin Sulawesi Barat dalam 5 tahun ke depan harus mampu menjadi nakoda yang baik, menepati semua janji politiknya, dan berujung meningkatkan kesejahteraan warga. Abdi Febriadi, Sulawesi Barat.